Ini adalah tempat kejadian terburuk yang pernah saya datangi. Bahkan sebelum kamu masuk ke dalam rumah, kamu sudah bisa mencium bau pembusukan. Di sebuah rumah pinggiran kota yang tenang di Waukesha, Wisconsin, para penyelidik masuk ke pemandangan yang seolah diambil langsung dari film horor. Pada saat saya sampai di sana, kami sudah tahu bahwa ada 2 jasad yang ditemukan. Langsung saja kami mulai bertanya, di mana anak mereka? Apakah mereka akan menemukan jasadnya? Mereka menemukan 2 jasad dan mungkin ada yang ketiga. Semengerikan apapun situasinya, kasus ini menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap. Begitu kamu berada di balik tirai, sangat sulit untuk mengetahui apa yang terjadi di sana. Dan itulah yang membuat hal-hal seperti ini sangat kuat dan berpotensi berbahaya. Awal mula semua ini adalah ketika ada telepon yang masuk. Dan dari situlah kami benar-benar mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Telepon itu datang dari nenek Nikita Kasab yang berusia 17 tahun. Dia khawatir tentang cucunya. Dia cemas. Dia tidak tahu di mana Nikita berada. Ketika nenek Nikita melaporkan bahwa dia tidak masuk sekolah dan dia hilang, kami juga menerima laporan dari distrik sekolah Waukesha pada waktu yang sama. Dan saat itulah kami mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nenek Nikita juga memberitahu polisi bahwa dia punya firasat aneh tentang putranya, Donald Meyer. Ini adalah ayah tiri Nikita. Rupanya dia sedang tidak enak badan. Donald telah mengirim pesan kepadanya. Dia merasa Donald bertingkah agak aneh, tapi tidak ada yang mencurigakan. Dia berpikir, oke, dia sedang sakit dan bertingkah agak aneh. Keterlibatan saya yang pertama adalah pada tanggal 28 Februari 2025. Kantor Sheriff Kabupaten Waukesha menelpon saya dan memberitahu saya sedikit tentang fakta-faktanya. Dari sana, saya langsung menuju ke lokasi kejadian. Ini adalah tempat kejadian terburuk yang pernah saya datangi. Bahkan sebelum masuk ke dalam rumah, bau pembusukan sudah tercium. Begitu para penyelidik masuk ke dalam, mereka menemukan rumah yang penuh kengerian. Tatiana ditembak beberapa kali. Dia telah ditutupi oleh banyak selimut dan handuk. Di bagian depan rumah ada area kantor kecil dan disitulah Donald berada. Dan sekali lagi, dia juga ditutupi dengan selimut dan handuk. Tampaknya dia mungkin sedang berada di mejanya atau sedang melakukan suatu pekerjaan di sana. Ada lilin-lilin di sekitar tubuh Donald Meyer. Lilin-lilin itu tidak menyala saat saya sampai di sana. Lilin-lilin itu sudah padam, tapi tampaknya memang pernah dinyalakan sebelumnya. Setelah kami bisa melepaskan beberapa selimut dan pakaian dari Don, kami bisa melihat ada luka di kepala yang sangat parah. Saya mencatat bahwa ada banyak tumpukan pakaian dan selimut selain di area tempat 2 orang yang meninggal itu ditemukan. Dan kekhawatiran saya adalah, apakah putra mereka yang berusia 17 tahun ada di bawah selimut atau pakaian itu? Atau apakah anjing keluarga mereka yang sudah mati juga tersembunyi di sana? Langsung saja kami mulai bertanya, di mana anak mereka? Apa yang sedang terjadi? Dan kami semua berpikir, apakah anak itu diculik? Apakah dia melarikan diri? Apakah mereka akan menemukan jasadnya? Apakah jasadnya ada di rumah? Dan mereka menemukan 2, mungkin ada yang ketiga. Saat mereka pertama kali masuk, mereka mengira ini mungkin adalah kasus pembobolan. Gambar-gambar terlepas dari dinding. Kasur-kasurnya terlepas dari alas pegasnya. Jika Anda masuk ke dalam lemari, semua pakaian sudah dikeluarkan dari rak. Semuanya berserakan di lantai. Itu benar-benar terlihat seperti seseorang telah masuk ke sana dan membobol rumah tersebut. Ada juga area belajar kecil lain di lantai atas, di mana dokumen-dokumen telah dikeluarkan. Kami memang menemukan dokumen untuk sebuah pistol, tapi kami tidak menemukan pistol di dalam rumah. Jadi apakah ini kasus ketika seorang tersangka menemukan pistol lalu menggunakannya untuk menyerang keluarga itu? Seiring malam lalu, kami memastikan tidak ada korban lain di dalam rumah. Semua ini terjadi pada hari musim dingin yang tenang, di tempat di mana pembunuhan, apalagi pembunuhan ganda, sangat jarang terjadi.
Waukesha adalah tempat yang sangat aman. Ini adalah bagian negara bagian yang cukup makmur. Ini adalah kota khas Midwest. Tempatnya sangat terbuka. Orang-orangnya sangat ramah. Benar-benar suasana kota kecil Amerika yang paling khas. Tapi jelas, ada sesuatu yang sangat salah di kota yang tampak indah ini. Apakah ada seseorang yang memang mengincar keluarga ini? Apakah mereka menjadi target? Ternyata kisah mereka memang sangat tidak biasa. Pertama-tama, Nikita dan ibunya berasal dari negara Eropa Timur, Moldova. Moldova terletak di sebelah utara Laut Hitam, tepat di samping Rumania, dan di sebelah barat daya Ukraina. Nikita dan ibunya tinggal di Moldova, dan mereka datang ke Amerika Serikat ketika dia berusia 7 tahun. Dan ibunya bertemu dengan Donald, lalu pindah ke sini, menikah, dan Donald benar-benar menerima Nikita serta memperlakukannya seperti anak sendiri. Dia berprestasi di sekolah. Dia sangat menikmati pelajaran akademis. Dia seperti seolah langsung masuk ke mimpi Amerika dan tumbuh di rumah yang bagus, di lingkungan yang baik, bersekolah di sekolah yang bagus. Dua pertanyaan. Di mana Nikita sekarang dan apa yang terjadi pada keluarganya? Kami sudah menerima beberapa permintaan pengecekan kondisi dan kami mengetahui bahwa kamu tahu Nikita tidak masuk sekolah, Don juga tidak masuk kerja. Sebelumnya Nikita selalu hadir di sekolah tanpa pernah absen dan sekarang dia sama sekali tidak muncul. Terakhir kali dia benar-benar hadir di sekolah adalah tanggal 11. Saya percaya beberapa gurunya sudah menghubungi dia dan dia membalas bahwa dia sedang sakit. Mereka menyarankan agar salah satu orang tuanya menelpon sekolah, tapi tidak ada yang pernah melakukannya. Kapan terakhir kali Don terlihat? Kapan terakhir dia masuk kerja? Apakah tempat kerjanya sempat berkomunikasi dengannya? Donald sebenarnya bekerja dari rumah. Sepertinya dia sangat jarang masuk ke kantornya. Saat atasannya mencoba menghubungi karyawannya, ada balasan melalui pesan teks atau email yang mengatakan, "Kamu tahu, saya sedang sakit." Ketika atasannya ingin berbicara dengannya, saya percaya dia mulai merespons bahwa suaranya hilang sehingga dia tidak bisa berbicara. Jadi dia mengirim pesan ke kantor sejak tanggal 11. Dan pesannya tidak selalu masuk akal. Dia membuat alasan yang buruk seperti mengatakan dia terkena konjungtivitis, lalu berkomentar bahwa tenggorokannya sakit. Jadi gejalanya tidak selalu sesuai dengan diagnosa. Kami juga menerima informasi dari tetangga, kamera ring, yang bisa membantu mempersempit waktu kematian. Karena kami melihat kapan mobil Donald dan Tatiana terakhir kali terlihat pergi dan kembali ke rumah. Tapi ini adalah salah satu kasus di mana polisi berpacu dengan waktu. Apa yang terjadi pada Nikita? Dia tidak ada di sana. Anjingnya juga tidak ada di sana. Apakah dia diculik? Apakah ini karena uang? Nikita tidak ada di rumah. Jadi, apakah dia korban ataukah dia tersangka? Kami tahu ada kendaraan yang hilang dari rumah itu. Maksudku, semuanya semakin jelas bahwa ada sesuatu yang terjadi di sini. Ada sesuatu yang tidak beres. Para penyelidik harus menemukan Nikita. Terakhir kali seseorang mendengar kabar darinya adalah tanggal 11 Februari. Sekarang sudah tanggal 28. Itu lebih dari 2 minggu kemudian. Dan malam itu kami mulai menyadari bahwa kami percaya Nikita telah membawa kendaraan Meyer, bahwa dia pergi dengan kendaraan itu. Kami mulai melakukan pelacakan darurat pada ponsel Nikita, dan kami memang mendapatkan beberapa informasi pelacakan darurat dari Waukesha. Kami mendapat sinyal atau titik lokasi yang menunjukkan pergerakan ke selatan di Illinois. Lalu kami melacak dia bergerak ke barat melalui Iowa, Colorado, Wyoming, saya rasa sampai ke Kansas. Dia pergi ke tempat pemberhentian truk terbesar di dunia, di Iowa. Saya pikir itu. Pilihan yang menarik. Perhentian truk yang disinggahi Nikita adalah pada tanggal 24 Februari. Rasanya hampir seperti dia sedang berwisata. Dia berusia 17 tahun dan dia tidak punya SIM. Jadi dia mengemudi melintasi seluruh negeri tanpa SIM. Dan kemudian dia akhirnya sampai di Kansas. Yang akhirnya membuat dia tertangkap adalah cara mengemudinya. Dia tidak benar-benar berhenti di tanda berhenti. Benar-benar itu alasan dia diberhentikan polisi, karena dia tidak berhenti penuh di rambu stop. Mereka memeriksa plat nomornya. Kebetulan, Departemen Sheriff Kabupaten Waukesha baru saja memasukkan plat nomor itu ke dalam sistem karena mobil tersebut diduga dicuri.
Dan karena itu, waktunya sangat tepat. Maksud saya, jika dia melakukannya sehari sebelumnya, saya yakin dia hanya akan mendapat tilang dan dia akan melanjutkan perjalanannya. Itu benar-benar sebuah terobosan dalam penyelidikan kami yang tidak kami duga. Berdasarkan situasinya dan bagaimana itu adalah pemberhentian yang kebetulan yang membuat Nikita ditangkap, sangat beruntung semuanya berakhir seperti ini. Jadi, polisi mendapatkan surat perintah untuk menggeledah mobil Nikita Kasab. Dan apa yang mereka temukan sangat mengejutkan sekaligus membingungkan. Ada beberapa barang yang ditemukan di dalam mobil saat Nikita dihentikan, termasuk pistol kaliber 357. Selain itu, ada pakaian yang berbau seperti bau pembusukan. Ada sebuah Alkitab. Ada uang tunai yang ditemukan di seluruh kendaraan, perhiasan, dan barang elektronik. Ada album foto yang menurut saya sangat menarik, berisi foto-foto dia dan keluarganya. Kami juga menemukan akta kelahiran untuk Nikita dan ibunya. Ada beberapa kamera, jadi saya tidak tahu apakah dia berpikir bahwa kamera yang dia ambil memiliki bukti di dalamnya. Laptop lama, elektronik, ponsel. Itu hanya barang-barang yang sangat beragam yang dia bawa bersamanya. Dia memang membawa anjingnya saat melakukan perjalanan darat. Saya rasa anjing itu adalah satu-satunya yang tersisa, semacam teman yang bisa menghiburnya, atau setidaknya yang sudah dikenalnya. Mungkin dia tidak ingin sendirian, dan mungkin juga tidak ingin meninggalkan anjing itu sendirian di sana. Saya sangat senang anjing itu masih hidup. Di salah satu kamera, para penyelidik menemukan kartu memori yang berisi beberapa gambar yang benar-benar mengganggu. Ada patung ibunya dan ayah tirinya, serta susunan lilin yang agak aneh, dan bagaimana mereka dibungkus dengan selimut. Tampaknya berdasarkan gambar-gambar tersebut, ada semacam ketertarikan terhadap kematian mereka, dan hal itu dianggap sebagai perilaku yang sangat mengkhawatirkan. Saya percaya alasan adanya lilin dan selimut mungkin ada unsur ritual di dalamnya. Selain itu, ada sebuah video yang ditemukan di mana Nikita terdengar sedang menelepon dan membicarakan tentang jenazah ayah tirinya. Mengatakan bahwa kamu bisa melihat tubuhnya yang membusuk di sana. Jadi saat dia berada di rumah bersama ayah tirinya, dia membuat komentar tentang bagaimana tubuh ayah tirinya sedang membusuk. Sulit dipercaya untuk diucapkan, tapi tampaknya Nikita Kasab tinggal di rumah ini bersama jenazah orang tuanya yang membusuk selama lebih dari 2 minggu. Saya percaya bahwa dia sebagian besar tinggal di ruang bawah tanah rumah itu. Sepertinya ada semacam ruang TV di mana dia memiliki sofa dan selimut. Dan saya rasa dia berusaha menghindari berada di lantai utama tempat ibunya dan Donald berada. Saat polisi mulai menyusun apa yang sebenarnya terjadi selama 2,5 minggu terakhir ini, semua tanda sekarang mengarah pada Nikita sebagai pelaku pembunuhan ini. Saya percaya dia membunuh Don terlebih dahulu, lalu menunggu Tatiana pulang ke rumah. Maksud saya, dia masih mengenakan mantel musim dinginnya. Dia baru saja masuk ke dalam rumah. Saya rasa sudah cukup jelas bahwa dia punya rencana dan dia menjalankan rencananya untuk membunuh orang tuanya. Dia benar-benar mengeksekusi orang tuanya. Dia menyergap mereka. Dia menembak Don di bagian belakang kepala dan dia menembak ibunya, saya percaya, hingga pelurunya menembus tenggorokannya. Dia membiarkan ibunya tergeletak di tempat dia jatuh dan membiarkan Donald di tempat dia jatuh. Lalu hanya menutupi mereka dengan beberapa selimut dan tetap tinggal bersama mereka. Dan yang lebih menyeramkan bagi saya adalah dia sendiri yang menelpon ke sekolah. Dia berpura-pura menjadi Donald saat menelpon ke tempat kerja Donald. Dia berpura-pura menjadi Donald kepada ibunya, yang sebenarnya adalah neneknya. Dia menutupi jejaknya dan bertingkah seolah-olah semuanya normal. Nikita pergi berbelanja ke toko kelontong. Dia pergi dan membeli makanan cepat saji. Dia pergi ke Culver's. Dia mengajak anjing jalan-jalan. Dia membuang sampah. Dia membersihkan salju di jalan masuk rumah. Dia melakukan semua hal normal yang biasanya dilakukan seseorang dalam kesehariannya, tapi dengan orang tuanya yang sudah meninggal masih ada di dalam rumah. Bukan berarti dia hanya membunuh mereka lalu kabur. Dia membunuh mereka dan tetap tinggal bersama mereka. Dan entahlah, dia melangkahi ibunya setiap hari, berjalan melewati Don setiap hari, padahal mereka sudah meninggal.
Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah yang awalnya polisi kira ini perampok yang mencari barang rampasan, ternyata justru Nikita yang sedang menyusun rencananya. Kami melihat beberapa amplop berisi uang di atas meja. Jadi saya pikir dia tahu kalau mereka menyimpan uang tunai di rumah. Dan saya rasa itulah alasan dia menggeledah rumah itu. Saya rasa dia juga mungkin sedang mencari barang berharga, termasuk perhiasan. Dan berpikir, maksud saya, banyak orang punya berangkas di balik lukisan besar mereka. Jadi kami pikir mungkin itulah alasan dia melepas lukisan-lukisan dari dinding. Untuk melihat apakah ada sesuatu di belakangnya. Mungkin saja ada sesuatu yang ditempelkan di belakang lukisan itu. Itulah yang dia lakukan setiap hari. Dia menghabiskan 2 minggu menggeledah rumah itu, mengobrak-abrik rumah itu. Dia memeriksa semuanya. Dan pada saat itu, pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa dia membunuh ibunya dan ayah tirinya? Dan itulah inti dari semuanya. Karena dari luar kelihatannya ini akan menjadi kasus yang sederhana dan jelas. Dengar, seburuk apapun untuk diucapkan, Nikita bukanlah orang pertama yang membunuh orang tuanya. Tapi para detektif akan segera mengetahui bahwa dia punya rencana yang jauh lebih menghancurkan lagi. Sebenarnya, rencana utamanya adalah ingin mengguncang pemerintahan kita dan membunuh presiden serta wakil presiden. Saya pikir dia percaya bahwa rencana itu sudah pada tahap di mana dia siap untuk pergi dan mulai mencoba mengambil tindakan untuk mewujudkan rencana ini. Dia butuh kendaraan, dia butuh uang, dia harus menjauh dari mereka. Jika dia tetap di sana, tidak mungkin dia bisa melakukan apa yang dia rencanakan. Akhirnya saya dikirim ke sana pada tanggal 10 Maret untuk menjemput Nikita di Kansas. Itulah saat pertama kali saya berinteraksi dengan Nikita. Jadi sejak penangkapan Nikita beberapa minggu lalu, dia ditahan di fasilitas penahanan remaja ini untuk evaluasi. Dalam penerbangan pulang, sikap Nikita agak aneh untuk situasinya. Dia tidak menunjukkan emosi atau kekhawatiran apapun. Dia cuma terlihat seperti hadir begitu saja. Dia tenang, dia diam. Sesekali dia hanya melontarkan lelucon ringan atau sekedar berbasa-basi. Tapi dia sama sekali tidak bersikap seperti yang biasanya Anda harapkan dari seseorang yang Anda tahu, sadar bahwa hidupnya sedang berubah drastis, dan sekarang dia kembali ke Wisconsin untuk menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Jadi kamu lahir di Moldova pada tahun 2007. Ibu adalah Tatiana. Ya. Kamu datang ke AS pada tahun 2017. Ya. Bisa ceritakan sedikit tentang itu? Bagaimana itu bisa terjadi? Jadi seingat saya itu tahun 2015, ibu saya bertemu ayah tiri saya secara online, lewat situs kencan atau semacamnya, ya. Dan saya rasa kami sempat liburan bersama mereka, keliling Eropa dan semacamnya. Dan akhirnya mereka menikah, lalu pada Juni 2017 pindah ke Amerika. Apakah sulit pindah dari Moldova ke AS Serikat? Apakah prosesnya sulit? Kurasa agak sulit. Maksudku, apalagi dengan memiliki aksen yang lebih kental waktu itu. Ya. Dan kurasa, kadang-kadang bagi beberapa orang, nama Nikita itu agak aneh. Apakah kamu selalu tinggal di Waukesha sejak pindah ke sini? Ya. Bagaimana menurutmu tinggal di sini? Baik-baik saja. Tidak apa-apa. Sekolah di Waukesha West bagaimana? Bagaimana SMA-nya? Agak. Nilai max. Dia terlihat baik, dia terlihat sopan, dan dia terlihat biasa saja. Itulah yang menarik. Maksudku, jika kamu bertemu Nikita, kamu tidak akan berpikir ini adalah seseorang yang harus aku takuti. Itu adalah ketenangannya. Segala sesuatu dalam wawancara itu membuatku berpikir, ya Tuhan, benarkah kamu membunuh orang tuamu? Dan ada klub apa saja di sekolah? Ya, anggota klub metal, jadi pada dasarnya komunitas lokal, jenis kegiatan sukarela. Dan FBLA. Apa itu? Itu singkatan dari Pemimpin Bisnis Masa Depan Amerika. Dan di dalamnya ada berbagai hal yang bisa kamu pilih, seperti acara atau topik yang berbeda. Aku memilih topik keamanan siber. Ada semacam ujian yang harus diikuti, lalu ada tingkat regional, negara bagian, dan nasional. Aku ikut ujian tingkat regional, dan aku dapat juara 2. Oke, selamat ya, itu pencapaian yang cukup bagus. Dan aku juga sedang dalam proses untuk bergabung dengan National Honor Society juga. Nilaimu bagus banget.
Oke. Kamu peringkat berapa di kelas? Ketiga. Baiklah, Apa rencana setelah lulus SMA? aku berpikir untuk ke medicine. Aku hanya mencari sesuatu yang menantang, mungkin teknik. Dia tampaknya berprestasi di sekolah, nilainya bagus, bahkan pernah terpilih sebagai siswa teladan. Masalahnya adalah ketika hal ini mulai ditelusuri, ternyata tidak ada teman atau hanya sedikit sekali teman. Entah apa alasannya, dia tidak bisa bergaul dengan orang-orang di sekolah. Dan kunci untuk memecahkan semua ini adalah seorang teman sekelas Kasab yang memutuskan untuk berbicara kepada polisi. Sekarang ada sesuatu yang perlu dicatat. Orang ini disebut sebagai Saksi A untuk melindungi identitasnya. Saksi A adalah seseorang yang terlibat dalam penyelidikan karena Nikita sempat berkomunikasi dengannya sebelum membunuh orang tuanya bahwa dia mungkin akan bunuh diri. Dan kemudian, agar orang tuanya tidak harus mengalami hal itu, dia akan membunuh orang tuanya terlebih dahulu. Ketika dia mencoba mengkonfrontasi Nikita tentang hal itu, dia mundur dan berkata, "Yah, aku tidak punya senjata. Aku tidak akan benar-benar melakukannya." Dan mereka bertanya padanya, bagaimana dia menggambarkan masa kecilnya? Bagaimana dia menggambarkan hidupnya, rumahnya, hubungannya dengan ibunya dan ayah tirinya? Dan dia stata positif soal itu. Merasa bahwa dia memiliki masa kecil yang indah. Percaya bahwa dia punya keluarga yang baik, yang sekali lagi membuat ini semakin mengejutkan. Banyak waktu sosialnya dihabiskan secara online, dan itu menimbulkan ketertarikan pada pandangan politik yang aneh atau pandangan politik yang mengkhawatirkan. Mencari informasi tentang penembakan di sekolah, mencari pembunuh massal, mencari pembunuh. Ada ketertarikan aneh yang kuat terhadap hal-hal yang sangat gelap dan menakutkan. Dia juga pernah membagikan apa yang dia sebut sebagai editan gore kepadanya. Dan ketika ditanya apa itu editan gambar sadis, Saksi A menjelaskan bahwa editan gambar sadis itu seperti video dan klip dari perang yang diiringi musik Rusia. Saksi A menganggap komentar Nikita sebagai sesuatu yang benar-benar serius. Saya ingin bicara denganmu tentang alasan kita di sini hari ini, Nikita. Sepertinya kami tahu apa yang terjadi dan kapan itu terjadi. Kami sama sekali tidak tahu mengapa ini terjadi. Oke. Satu-satunya yang tahu alasannya adalah kamu. Dan kenapa kamu ada di Kansas, serta kenapa kamu pergi, oke? Dan saya benar-benar berharap kamu mau bicara dengan saya tentang alasan kenapa ini terjadi. Lebih dari sekadar apa yang terjadi. Oke. Ini adalah ceritamu. Hanya kamu yang bisa memberitahu kami alasannya. Dan saya janji, saya benar-benar ingin tahu. Lebih dari apapun. Saya ingin tahu alasannya. Iya, saya rasa kamu yang punya otoritas pertama. Oke, itu hakmu. Apakah kamu punya pertanyaan untuk saya? Tidak cukup. Baiklah, tunggu sebentar lagi. Kalau kamu mau salah satu dari itu, silakan saja, tidak apa-apa. Oke, terima kasih. Jadi saya akan memasangkan borgol padamu, kita akan melakukannya dengan cara lama. Cukup masuk ke belakang, jadi kalau kamu bisa berdiri, menghadap ke dinding, saya akan jauh lebih tenang. Perjalanannya singkat, jadi borgolnya akan segera dilepas. Nikita Kasab menjalani sidang pembacaan dakwaan sekitar 2 minggu kemudian. Dia mengenakan rompi anti bunuh diri dan tidak memakai baju. Dan saya melihat Nikita keluar, dan dia terlihat seperti remaja kurus berusia 17 tahun. Dia terlihat seperti remaja yang bisa kamu temui di mana saja. Dia terlihat ketakutan dan tampak ragu-ragu. Dan seperti itulah penampilannya di sebagian besar sidang pengadilan. Saya akan mencatat bahwa dakwaan pertama adalah pembunuhan disengaja tingkat pertama. Ini adalah tindak pidana kelas A, dan jika terbukti bersalah, dia akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dakwaan kedua adalah dakwaan kedua atas pembunuhan disengaja tingkat pertama dengan hukuman maksimum yang sama persis. Saya akhirnya mengajukan dakwaan pembunuhan disengaja tingkat pertama, yaitu bahwa Anda memang berniat melakukan sesuatu, bahwa ini bukan keputusan yang diambil secara spontan, bahwa saya percaya sebenarnya ini sudah direncanakan. Dakwaan ketiga adalah menyembunyikan mayat. Lalu ada pencurian uang dan perhiasan. Total ada 10 dakwaan. Di ruang sidang, tidak ada seorang pun yang datang untuk Nikita. Maksudku, tidak ada siapa-siapa di sana. Sepertinya memang tidak ada siapapun yang benar-benar terhubung dengan Nikita. Saya akan menetapkan uang jaminan sebesar $1 juta untuknya. Saya percaya itu sudah tepat.
Mengingat keseriusan kejahatan, keseluruhan situasi, sejujurnya kuatnya bukti dari pihak penuntut. Ini bukan kasus yang saya pikir akan sangat sulit untuk dibuktikan. Tentu saja, ini adalah kasus berdasarkan bukti tidak langsung. Saya tidak punya rekaman video dirinya, Anda tahu, membunuh ibunya atau ayah tirinya. Namun, semua potongan teka-teki itu saling melengkapi. Ternyata cerita ini menjadi sebuah teka-teki yang sama sekali tidak seperti yang diharapkan para penyelidik. Ketika mereka menyelidiki lebih dalam ponsel dan komputer Nikita, mereka menemukan bahwa dia tidak hanya membaca tentang dunia gelap di internet. Dia sebenarnya terlibat di dalamnya. Nikita memiliki aktivitas di internet dan di ponselnya yang sangat mengkhawatirkan. Tampaknya dia memiliki ketertarikan terhadap pandangan politik anti pemerintah dan pandangan politik ekstrim lainnya. Kami tahu dia berkomunikasi lewat Telegram. Nikita masuk ke aplikasi ini untuk mencari orang-orang seperti itu. Dia mencari neo-Nazi, dia mencari para ekstremis. Kelompok-kelompok kebencian ini, mereka benar-benar menargetkan orang-orang secara spesifik karena mereka ingin orang-orang itu keluar dan melakukan sesuatu. Dan masalah sebenarnya adalah karena mereka bisa melakukannya melalui proses internet ini dan melalui aplikasi serta platform, mereka sangat sulit untuk dihentikan. Dan itulah yang membuat mereka sangat berbahaya. Sejauh yang saya pahami, Nikita memiliki pandangan politik yang mirip dengan beberapa individu lain yang melakukan serangan teror ini. Jadi ketika dia melihat orang-orang ini bertindak, dia hampir terinspirasi oleh mereka untuk menyakiti orang lain demi keyakinan politiknya sendiri. Kami bahkan tidak tahu sejauh mana ini, seberapa nyata ini, seberapa besar rencana ini. Apakah dia bekerja sama dengan orang lain? Apakah ini kasus terorisme? Dan semuanya terungkap secara kebetulan ketika dia membunuh orang tuanya. Saat itulah polisi memanggil FBI. Ternyata ini bukan hal baru. FBI sebenarnya sudah pernah menyelidiki Nikita Kasab 2 tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, ibu Nikita sebenarnya menelpon FBI. Dan FBI datang untuk melakukan penyelidikan, lalu memutuskan bahwa itu bukan hal yang berarti dan tidak menindaklanjutinya. Tapi ada kekhawatiran tentang dirinya yang aktif di dunia maya, berhubungan dengan beberapa organisasi yang lebih ekstremis ini. Pada saat itu, tidak ada cukup bukti untuk menuntut Nikita Kasab atas apapun. Kali ini sangat berbeda ketika para agen menemukan sejauh mana rencananya. Dia benar-benar percaya bahwa dia akan membunuh presiden. Gagasannya adalah, saya akan mengambil drone dan entah bagaimana, saya akan cukup dekat dengan presiden, lalu saya akan menjatuhkan semacam alat peledak rakitan atau bom. Seluruh strategi itu adalah rencananya. Saya akan menggunakan drone, saya akan menjadikannya senjata, dan entah bagaimana saya akan bisa membunuh Presiden Amerika Serikat. Ia merasa bahwa dengan menjatuhkan presiden, dia bisa mendorong runtuhnya masyarakat sehingga bisa dibangun kembali agar lebih sesuai dengan idealismenya. Dia telah menjadi begitu radikal sehingga dia percaya bahwa rencana besar untuk, Anda tahu, mengambil tindakan terhadap pemerintah lebih penting daripada nyawa siapapun yang mungkin dia cintai atau pedulikan, atau mungkin juga tidak. Jadi sekarang, tiba-tiba pemuda yang terisolasi dan sangat kesepian ini berpotensi menjadi bagian dari sebuah kelompok berisi 10, 20, 30 orang. Sekarang dia memiliki orang-orang yang memahami dirinya. Sekarang dia punya teman. Sekarang dia tahu persis arah hidupnya. Dan itulah yang membuatnya begitu kuat. Mereka memberitahunya semua hal yang ingin dia dengar, menawarkan kehidupan yang bisa dia miliki di tempat lain. Dan bagi dia, kelompok ini bisa menjadi persahabatan dan hal yang selama ini kurang dalam hidupnya. Saya percaya mereka membuat janji padanya, seperti, ayo ke sini. Dan kamu tahu, jika kamu membayar sejumlah uang ini, inilah yang bisa kami berikan padamu. Saya pikir mereka juga melihat bahwa ada anak di sini yang bisa mereka manfaatkan. Dia memang memberikan mereka beberapa ribu dolar. Dia memiliki lebih dari 14.000 dolar Amerika dalam bentuk tunai. Dia punya perhiasan, dia juga punya barang berharga lainnya. Dan pertanyaannya adalah, apakah semua ini dilakukan hanya untuk tujuan mengeksploitasi pemuda ini? Hanya supaya mereka bisa mengambil semua aset miliknya.
Tentu saja dia berada di ruang obrolan ini di mana orang-orang membicarakan kebencian mereka terhadap pemerintah Amerika. Tapi saya percaya dialah yang memutuskan bahwa mungkin saya perlu membeli drone dan mempersenjatainya agar saya bisa melakukan ini. Tapi rencana pembunuhan ini bukanlah akhir dari skema Nikita. Tidak, dia bahkan memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah dia menyelesaikan misinya untuk mencoba membunuh presiden, dia berencana untuk bersembunyi di Ukraina selama beberapa tahun, lalu akhirnya pindah ke negara lain atau melakukan hal lain. Dia punya keyakinan bahwa dia akan bisa tetap tidak terdeteksi selama dia bersembunyi untuk beberapa waktu. Dia sebenarnya tidak berniat untuk tinggal di Amerika Serikat, melainkan ingin melakukan semua ini, mengguncang stabilitas negara itu, lalu pindah ke Eropa Timur. Dia sedang mencari tempat untuk memulai kembali hidupnya setelah dia menghancurkan negara itu. Saya rasa dalam benaknya, dia mengira dia akan berakhir di Ukraina dan akan menjalani hidup yang normal. Dan mungkin itulah alasan dia membawa album keluarga bersamanya. Tentu saja itu akan menjadi alasan mengapa dia membawa akta kelahiran ibunya dan dirinya sendiri, karena dia harus pergi ke Ukraina. Dan seandainya dia pergi lebih cepat, dia bisa saja sudah pergi ke Eropa Timur, atau kemanapun jika dia punya tiket pesawat, karena tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan untuk beberapa waktu. Jadi saya benar-benar berpikir dia tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan tertangkap. Dan mungkin itu memang ada di pikiran seorang anak berusia 17 tahun. Kamu berpikir, aku bisa lolos dari ini. Bagi saya, ini sangat mengejutkan dan sama-sama setengah matang. Persis seperti saat kita membahas dia menggunakan drone untuk membunuh Presiden Amerika Serikat. Tapi kamu tahu apa? Salah satu hal tentang kelompok kebencian, kelompok ekstremis, adalah mereka bisa sering gagal. Mereka bisa gagal berkali-kali. Mereka hanya perlu berhasil satu kali saja. Itu menarik sekaligus mengganggu. Dan sebagai penegak hukum, sangat mengkhawatirkan bahwa seorang remaja cerdas bisa teradikalisasi sampai pada titik di mana mereka melakukan tindakan seperti ini untuk membunuh orang-orang yang paling mereka sayangi. Saat tahun baru dimulai, Nikita Kasab sedang menunggu persidangan atas kasus pembunuhan gandanya. Tapi kemudian ada sidang pengadilan dan terjadi sesuatu di sana yang tidak benar-benar diduga oleh siapapun. Selamat pagi semuanya. Perkara ini hari ini disidangkan untuk perubahan pengakuan. Saya diberitahu bahwa niat Tuan Kasab adalah untuk mengajukan pengakuan bersalah atau tidak membantah pada dakwaan 1 dan 2. Dan kami semua langsung, apa-apa? Apa yang ingin kamu dapatkan? Maksudku, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu mengubah pengakuanmu? Kamu bisa membawanya ke pengadilan dan lihat saja hasilnya. Katakan padaku apakah ini benar. Di sini tertulis, saya melepaskan hak saya untuk diadili. Benar? Ya, Yang Mulia. Baiklah, mari kita lihat tuduhan terhadap Anda, Pak. Atau seharusnya saya katakan tuduhan-tuduhan. Tuduhan pertama dalam berkas perkara menyatakan bahwa pada atau sekitar tanggal 11 Februari 2025, Anda telah menyebabkan kematian korban A yang diidentifikasi sebagai Donald Mayer dengan maksud untuk membunuh orang tersebut. Apa pengakuan Anda atas dakwaan pertama ini, Pak? Bersalah, Yang Mulia. Yang saya lihat adalah respon yang sangat kaku, seperti robot, ketika dia mengaku bersalah dalam kasus ini. Ya, Yang Mulia. Ya, Yang Mulia. Anda bisa melihat kursinya benar-benar bergetar. Anda bisa melihat bahwa lututnya pasti gemetar di bawah meja penasihat saat dia mencoba menyelesaikan ini. Tuduhan nomor 2 menyatakan pada tanggal dan lokasi yang sama, 11 Februari 2025, di alamat tersebut Anda menyebabkan kematian korban B yang diidentifikasi sebagai Tatiana Kasab dengan niat untuk membunuh orang tersebut. Apa pengakuan Anda atas tuduhan itu, Pak? Bersalah, Yang Mulia. Baiklah, apakah Anda melakukan tindak pidana ini? Ya, Yang Mulia. Orang-orang ingin tahu, kenapa tidak membawa ini ke pengadilan? Kenapa Anda memilih untuk mengaku bersalah? Sebenarnya bagi kami, tujuan utama kami adalah agar dia menerima tanggung jawab atas 2 kematian dalam kasus ini. Setelah berdiskusi dengan keluarga, mereka setuju bahwa ini adalah tawaran yang adil. Saya rasa ini memberikan jangka waktu hukuman penjara yang kami inginkan. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk membuat keluarga harus menjalani proses persidangan. Apakah Anda sedikit pun terkejut dengan keputusan terdakwa ini untuk mengaku bersalah?
Saya rasa saya agak terkejut. Maksud saya, sebenarnya tidak ada kerugian baginya jika membawa ini ke persidangan. Tapi sekali lagi, saya pikir pengadilan melihat fakta bahwa seseorang bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Dan saya pikir itu adalah faktor yang mereka pertimbangkan saat menjatuhkan hukuman. Mengaku bersalah atas 2 dakwaan pembunuhan disengaja juga memberikan satu keuntungan khusus bagi Nikita. Pihak penuntut setuju untuk membatalkan dakwaan lainnya. Jadi meskipun tidak ada keraguan bahwa dia akan mendapatkan 2 hukuman seumur hidup, pertanyaan tentang pembebasan bersyarat masih menjadi pertimbangan. Menurutku, peluang terbaiknya untuk mungkin mendapatkan hukuman di mana dia bisa kembali ke masyarakat suatu saat nanti adalah dengan menerima tanggung jawab, mengakui kesalahan, dan berharap hakim membuat keputusan itu. Baiklah, saya akan memanggil perkara negara bagian Wisconsin melawan Nikita Kasab. Saat sidang vonis Nikita dimulai, pengacaranya menekankan bahwa kliennya telah berubah perilakunya. Hanya beberapa minggu setelah berinteraksi dengan para predator online ini dan melakukan tindakan mengerikan yang telah dia lakukan, Nikita Kasab sedang bertemu dengan FBI, melakukan wawancara sukarela untuk membantu mereka dengan cara apapun yang dia bisa untuk menangkap para predator online dalam waktu sebulan. Dia justru bekerja sama dengan pihak berwenang untuk membantu mereka menangkap para pelaku. Dia memang bertemu dengan pejabat federal untuk memberikan informasi kepada mereka tentang hal ini. Mereka mengatakan bahwa dia sangat kooperatif selama wawancara tersebut. Salah satu hal yang dapat dipertimbangkan oleh pengadilan saat menjatuhkan hukuman adalah apakah Anda menerima tanggung jawab atas perbuatan Anda. Oleh karena itu, agak masuk akal jika seseorang ingin menerima tanggung jawab agar setidaknya bisa berargumen bahwa seharusnya ada kemungkinan untuk dibebaskan di masa depan. Namun ketika teman-teman dan keluarga menyampaikan pernyataan mereka tentang bagaimana pembunuhan orang tua Nikita memengaruhi hidup mereka, posisi Nikita tidak lagi terlihat sebaik itu. Bibi dan paman tiri serta kakek neneknya, mereka hadir di pengadilan untuk mengecamnya. Mereka datang ke pengadilan untuk mengatakan, "Kamu telah menghancurkan hidup kami." Maksudku, mereka tidak datang ke pengadilan untuk mendukung Nikita. Tidak ada seorang pun di pengadilan yang mendukung Nikita. Kita mendengar dari Michael DeBona, teman masa kecil Donald Mayer, ayah tiri Nikita. Don adalah sahabat terbaik saya. Dia juga seorang anak, saudara, suami, dan sumber cinta, tawa, serta kekuatan bagi semua orang yang mengenalnya. Istrinya adalah pasangan hidupnya, seseorang yang sangat dia cintai dan dengan siapa dia merencanakan masa depan. Dalam satu tindakan kekerasan yang tak terbayangkan, terdakwa merenggut bukan hanya 1, melainkan 2 nyawa. Saya meminta agar pengadilan sepenuhnya mengakui betapa beratnya apa yang telah dilakukan di sini dan bukan hanya soal mengambil 2 nyawa, tetapi juga menghancurkan segala sesuatu yang disentuh oleh kehidupan mereka. Yang mulia, saya datang ke sini hari ini sebagai perwakilan keluarga saya untuk membagikan dampak mendalam yang ditimbulkan oleh kehilangan saudara laki-laki saya, Don, dan istrinya, Tatiana, terhadap keluarga kami dan teman-teman mereka. Nyawa mereka sengaja diambil dalam sebuah tindakan yang tidak masuk akal dan kekerasan yang tak termaafkan. Kara, Dan, dan Tatiana dibunuh adalah sesuatu yang tidak seharusnya dialami oleh keluarga manapun. Saya percaya seseorang yang mampu melakukan pengkhianatan dan kekerasan seperti itu tetap menjadi ancaman bagi orang lain. Demi keselamatan masyarakat. Dan untuk menghormati kehidupan Don dan Tatiana, saya meminta agar dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan. Sekarang saatnya jaksa penuntut Leslie Bazy menyampaikan kasusnya. Ini bukan anak yang hanya kehilangan kendali 1 malam saja. Dia marah pada orang tuanya. Ini adalah anak yang memiliki segalanya. Dia punya keluarga yang penuh kasih. Dia mendapat pendidikan yang baik. Dia punya dukungan. Dia pergi berlibur bersama keluarganya. Dan apakah aku percaya bahwa sebagian dari penelusurannya di internet membuatnya mulai memiliki ide-ide aneh? Aku percaya. Tapi bukan internet yang memberitahunya untuk membuat rencana ini. Bukan internet yang memberitahunya bahwa dia harus membunuh orang tuanya. Itu adalah keputusan terdakwa ini. Apa yang dia lakukan menunjukkan ketidakpedulian total terhadap kehidupan manusia.
Ini menunjukkan seseorang yang tidak pantas untuk kembali ke masyarakat. Jadi saya meminta pengadilan untuk memberikan hukuman maksimal, yaitu penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dan setiap dakwaan dijalankan secara berturut-turut. Dari sudut pandang pembela, mereka berargumen bahwa orang-orang ini mempengaruhi pikirannya, dan itulah alasan dia melakukan hal-hal yang dia lakukan. Pengadilan ini dapat dan seharusnya mempertimbangkan secara serius kenyataan berikut ini. Pada bulan Februari 2025, ketika Nikita Kasab melakukan kejahatan-kejahatan mengerikan ini, dia masih seorang anak. Pada hari ketika dia melakukan kejahatan-kejahatan ini, jika Nikita Kasab mencoba untuk mendaftar ke militer atau membuat kontrak, jika dia mencoba untuk memilih dalam sebuah pemilihan, atau bahkan hanya membeli tiket lotre, orang-orang yang berwenang kemungkinan besar akan memberikan penolakan yang sama. Pergi dari sini, kamu masih anak-anak. Mengapa perlindungan itu ada? Perlindungan itu ada karena kita tahu bahwa anak-anak cenderung jauh lebih impulsif. Kita tahu bahwa mereka lebih rentan terhadap pengaruh dan tekanan dari luar. Karakter mereka belum terbentuk atau berkembang sebaik orang dewasa. Rekomendasi keseluruhan kami untuk kedua dakwaan adalah agar pengadilan menjatuhkan, tentu saja, hukuman seumur hidup wajib dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 20 tahun. Memorandum pembelaan memuat banyak studi yang dikutip tentang betapa rentannya anak-anak jika mereka berasal dari negara lain. Mereka tidak punya teman. Saya pikir mereka bahkan lebih rentan lagi. Dan saya percaya semua itu benar. Saya rasa bagian yang tidak bisa saya terima adalah lompatan bahwa dia berkomunikasi dengan orang yang terkait dengan sebuah kelompok. Dan itulah alasan dia membunuh orang tuanya. Dan itu bukanlah kesimpulan yang didukung oleh bukti apapun. Sebelum hakim secara resmi menjatuhkan hukuman kepada Nikita Kasab, remaja terdakwa ini berbicara di hadapan pengadilan. Tuan Kasab, apa yang ingin Anda sampaikan kepada saya? Yang mulia, saya ingin memulai dengan meminta maaf kepada keluarga dan teman-teman ibu saya, serta ayah tiri saya, Donald. Kepada semua orang yang mencintai mereka. Kepada semua orang yang merasakan sakit dan duka karena perbuatan saya. Saya minta maaf. Saya tahu betul bahwa ibu saya dan Donald adalah orang-orang yang baik dan penuh kasih. Maksudku, memang terdengar seperti dia sangat mencintai ibunya. Dan ayah tirinya benar-benar memperlakukannya seperti anak sendiri. Jadi apakah aku pikir dia akhirnya menyesal? Seperti, ya ampun, apa yang sudah aku lakukan? Ya, aku percaya dia memang menyesalinya. Dan aku selalu mengkhawatirkan ibuku. Ketika ibuku harus menggunakan tangga atau naik ke atas meja dapur untuk mengambil sesuatu di rak yang tinggi di rumah, aku akan khawatir tentang keselamatannya dan bersikeras agar dia membiarkan aku yang mengambilkannya. Ini adalah ibu yang aku bunuh. Orang yang baru saja aku pilih untuk dibunuh. Orang yang mencintaiku. Ibunya yang selalu merawatku. Aku rindu berbicara dengannya dan menghabiskan waktu bersamanya. Menurutku ketika aku melihat air mata seperti ini, terutama ketika ada anak muda, aku rasa itu nyata. Maksudku, orang-orang ingin semuanya masuk akal. Orang-orang ingin percaya bahwa ada kebaikan di satu sisi dan ada kejahatan, dan mereka tidak percaya keduanya bisa bersama. Namun, kamu melihat seorang anak laki-laki yang menangis karena kematian ibunya yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri. Beberapa hal memang benar-benar tidak dapat didamaikan. Tidak ada alasan untuk apa yang telah aku lakukan. Sebenarnya, aku menjadi terobsesi dengan pikiran dan perasaan penuh kebencian. Aku merasa dunia ini adalah tempat yang rusak dan jahat, bahwa tindakan ekstremku untuk mencoba mengubahnya itu dibenarkan. Aku pikir aku adalah bagian dari sebuah revolusi, bagian dari sebuah perang. Dan aku berkata pada diriku sendiri bahwa hal-hal buruk harus terjadi dalam perang. Aku tidak bisa menyalahkan video, propaganda, dan orang-orang yang menginspirasi tindakanku karena aku punya kemampuan untuk memilih yang benar daripada yang salah. Aku sangat menyesal atas apa yang telah kulakukan.
Aku sangat menyadari bahwa di sini ada seorang pria yang sangat muda, dan bahwa keputusan apapun yang kuambil adalah keputusan yang akan memengaruhi pria muda itu selama sisa hidupnya. Aku tidak punya pilihan selain menjatuhkan 2 hukuman seumur hidup. Namun, pengadilan ini dapat menetapkan tanggal kelayakan untuk bebas dengan pengawasan. Setidaknya 20 tahun ke depan, atau saya bisa memilih untuk memutuskan bahwa orang tersebut tidak memenuhi syarat untuk bebas dengan pengawasan. Ada banyak pembicaraan tentang apakah dia bisa direhabilitasi. Dia berusia 17 tahun. Apakah dia bisa menjadi seseorang yang bisa kita lepaskan ke masyarakat 60 tahun dari sekarang? Apakah dia punya kesempatan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat? Jadi saya melihat Anda tahu seperti kelebihan dan kekurangan. Apa kelebihan dari Nikita Kasab? Dia telah mengakui tanggung jawab atas perbuatannya. Tapi saya menimbang itu dengan tindakan-tindakan mengerikan, kejam, tak bisa dijelaskan, dan tak bisa dimengerti yang dia lakukan. Jadi, apa yang harus saya lakukan dengan Nikita Kasab? Sekarang, saya menimbang hal-hal ini, dan saya sampai pada kesimpulan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk bebas dengan pengawasan. Karena saya tidak tahu, mengingat sifat dari tindakan-tindakan ini, saya tidak tahu mengingat apa yang terjadi di sini, kapan, dan apakah perubahan yang mendalam dan signifikan bisa terjadi. Jadi yang dilakukan hakim adalah memberikan hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, yang berarti dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Saya pikir hukuman itu sudah tepat. Ini adalah tindakan yang direncanakan dengan matang dan bukan tindakan yang dilakukan karena emosi sesaat. Dia membuat keputusan sadar untuk membunuh orang-orang yang dia pedulikan demi melancarkan serangan teror politik pada dasarnya. Saya percaya bahwa seseorang yang bersedia melakukan tindakan kekerasan seperti itu adalah orang yang sangat berbahaya. Dan saya pikir membebaskannya kapanpun dalam hidupnya akan sangat berbahaya bagi masyarakat dan itu salah. Apa yang membuatnya melewati batas? Apa yang membuatnya benar-benar melakukan apa yang dia lakukan? Saya tidak tahu apakah kita akan pernah tahu 100% mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan. Lihat, kita masih punya pertanyaan sebanyak jawaban dalam kasus ini. Tampaknya tidak masuk akal bahwa seorang remaja dari keluarga yang penuh perhatian akan dengan brutal membunuh orang tuanya sendiri dan merencanakan untuk menggulingkan pemerintah. Tapi ada satu hal yang jelas. Ini adalah kisah peringatan bagi para orang tua di luar sana yang khawatir tentang apa yang dilakukan remaja mereka secara online. Menurut saya, pelajaran yang bisa diambil adalah internet bisa menjadi tempat yang sangat gelap dan berbahaya, serta bisa menjadi tempat yang sangat menyeramkan. Ketika kamu berbicara dengan seseorang di internet, mungkin saja itu bukan temanmu. Bisa saja itu adalah pria ekstremis berusia 46 tahun di suatu tempat di Eropa Timur.